Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam Petra Grace Ministry pada minggu ini, tanggal 10 Mei 2026. Perikop kita diambil dari Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Temanya adalah kasih yang taat dan janji roh kebenaran. Sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi yang baik ini. Terima kasih untuk istirahat malam yang Tuhan urapi kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dalam damai sejahtera dan kekuatan daripada-Mu. Di bulan kami mempersiapkan diri untuk menyambut perayaan kenaikan-Mu Bapa. Biarlah urapan Roh Kudus yang juga Engkau curahkan pada bulan ini menyertai kami. Sehingga kami boleh menerima dan boleh melakukan seluruh perintah firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati kami seluruhnya, baik yang mendengar maupun yang melihatnya kemudian. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudaraku, tema kita adalah kasih yang taat dan janji roh kebenaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Yohanes 14 ayat 15, Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Lalu di ayat 21 Yesus berkata lagi, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi Aku." Dua ayat ini seperti dua sisi dari satu kebenaran yang sama. Ayat 15 menunjukkan bahwa kasih kepada Kristus melahirkan ketaatan. Ayat 21 menunjukkan bahwa ketaatan membuktikan kasih kepada Kristus. Jadi saudara, bagi Yesus, kasih bukan sekedar perasaan, bukan hanya lagu penyembahan, bukan hanya kata-kata rohani. Kasih yang sejati kepada Tuhan selalu bergerak menjadi ketaatan. Tetapi pertanyaan kemudian adalah, apakah manusia sanggup taat dengan kekuatannya sendiri? Di sinilah janji Yesus menjadi sangat indah. Yesus berkata bahwa Ia akan meminta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan penolong yang lain, yaitu roh kebenaran. Roh Kudus diberikan bukan hanya supaya kita merasa terhibur, tetapi supaya kita dimampukan hidup dalam kebenaran. Secara teologis, ini sangat penting, saudara. Yesus tidak memisahkan kasih, ketaatan, dan Roh Kudus. Ketiganya saling terhubung. Orang yang mengasihi Kristus dipanggil untuk taat. Tetapi ketaatan Kristen bukan ketaatan legalistik seperti budak yang takut dihukum. Ketaatan Kristen lahir dari kasih dan dimampukan oleh Roh Kudus. Roh Kudus disebut roh kebenaran, karena Ia menuntun kita kepada kebenaran Kristus. Dunia tidak mengenal Dia, kata Yesus, karena dunia tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Tetapi orang percaya mengenal Dia, sebab Ia menyertai dan diam di dalam kita. Ini berarti hidup Kristen bukan hanya meniru Yesus dari luar, tetapi dihidupi oleh Allah dari dalam. Roh Kudus tinggal di dalam kita untuk menolong kita mengasihi, mengampuni, percaya, bersaksi, dan taat kepada firman Tuhan. Secara pastoral, ini membawa penghiburan besar, saudara. Banyak orang percaya merasa lemah. Kita tahu perintah Tuhan, tetapi sering sekali sulit untuk melakukannya. Kita tahu harus mengampuni, tetapi hati masih terasa sakit. Kita tahu harus hidup kudus, tetapi godaan demikian kuat. Kita tahu harus percaya, tetapi ketakutan datang. Kita tahu harus bersaksi, tetapi merasa tidak mampu. Firman ini berkata, Tuhan tidak hanya memberi perintah, Tuhan juga memberi penolong. Yesus tidak berkata, "Kasihilah aku dan berjuanglah sendiri dengan kekuatanmu sendiri." Tidak. Ia berkata, "Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan penolong." Artinya, setiap ketaatan yang Tuhan minta selalu disertai anugerah untuk melakukannya. Ayat 18 berkata,
Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ini adalah hati pastoral Yesus, saudara. Ia tahu murid-murid akan menghadapi kehilangan, menghadapi tekanan, kebingungan, dan ketakutan. Tetapi ia berjanji, kamu tidak akan sendirian. Roh Kudus akan menyertai kamu. Saudara-saudari, inilah koneksi ilahi yang sejati. Bukan hanya kita mencari Tuhan, tetapi Tuhan tinggal di dalam kita. Bukan hanya kita berusaha mendekat, tetapi Roh Kudus menarik, menguatkan, dan menuntun kita. Maka hubungan ayat 15 dan 21 menjadi sangat jelas. Ayat 15 berkata, kasih menghasilkan ketaatan. Ayat 21 berkata, ketaatan menyatakan kasih. Dan di tengah-tengahnya, ayat 16-17 berkata, Roh Kudus diberikan supaya kita sanggup hidup dalam kasih dan ketaatan itu. Jadi jangan pisahkan Pentakosta dari kekudusan. Jangan pisahkan Roh Kudus dari ketaatan. Jangan hanya mencari manifestasi roh, tetapi abaikan karakter Kristus. Roh Kudus bukan diberikan supaya kita sekedar mengalami suasana rohani, tidak. Tetapi supaya hidup kita makin serupa dengan Kristus. Bagaimana caranya kita merespons firman ini? Pertama, periksa kasih kita kepada Tuhan. Apakah kasih kita hanya di mulut atau tampak dalam ketaatan? Kedua, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Datanglah kepada Roh Kudus setiap hari. Setiap hari. Roh kebenaran pimpin aku. Ajari aku, kuatkan aku. Yang ketiga, taatilah firman Tuhan dalam hal kecil. Kadang koneksi rohani menjadi tumpul bukan karena kita tidak tahu banyak, tetapi karena kita tidak taat pada hal yang sudah Tuhan tunjukkan. Keempat, hiduplah dalam penghiburan bahwa kita tidak yatim piatu. Saat keluarga mungkin tidak memahami saudara. Saat pelayanan terasa sangat berat. Saat hati lelah, Roh Kudus tetap menyertai. Saudara-saudari yang terkasih, janji Yesus bukan hanya untuk murid-murid dahulu. Janji ini juga untuk kita hari-hari ini. Roh kebenaran tinggal di dalam setiap orang yang percaya kepada Kristus. Ia menolong kita mengasihi Kristus dengan kasih yang nyata, yaitu ketaatan. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang terus menuntunkan, membuat kami percaya kami tidak yatim piatu. Apapun di dunia ini hadapkan kepada kami tidak akan takut Tuhan. Kami akan bergerak terus menunjukkan kasih ketaatan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, berkati kami seluruhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam Petra Glass Ministry, berdiri di atas batu karang, hidup oleh kasih karunia. Amin.